Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Widya Utari Siregar, NIM 184047777. Prodi S1 Akuntansi Sore, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika dalam praktik perpajakan yang terjadi dalam kasus perusahaan kelas atas di Denpasar. Tiara Dewata Group diduga menggelapkan pajak periode 2015, 2005, dan 2006. PT Tiara Dewata Group melanggar etika dalam perpajakan. Modus yang dilakukan perusahaan ini adalah menyiutkan nilai omset perusahaan dan pembukuan ganda alias double account. PT TDG selama kurun waktu 2005 sampai 2006 hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset sebenarnya, sehingga pajak penghasilan PPH maupun pajak pertambahan nilai PPN menjadi kecil. Tiara Dewata mempunyai dua sistem pelaporan keuangan, yaitu tipe A dan tipe B. Bila PT TDG menggunakan konsultan pajak, prinsip-prinsip etika yang dilanggar adalah: yang pertama, 1. Prinsip integritas atau kejujuran. Prinsip kejujuran dapat ditunjukkan dengan cara membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar tanpa adanya manipulasi. PT TDG tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya. Perusahaan tersebut hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan PPH maupun PPN yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Yang kedua, prinsip keadilan. Pada kasus PT Tiara Dewata Group sudah sangat jelas melanggar prinsip keadilan. Ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang dilakukan oleh perusahaan, di mana penjualan sesi kedua tidak dilaporkan dalam SPT, padahal penjualan pada sesi kedua inilah yang banyak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sesi pertama. 3. Prinsip independensi. Prinsip independensi berarti seorang praktisi tidak mudah dipengaruhi dalam menjalankan tugas dan tidak memihak kepentingan siapapun yang bertentangan dengan prinsip integritas. Apabila PT Tiara Dewata ini menggunakan konsultan pajak dalam menjalankan praktiknya, maka sudah dipastikan bahwa PT TDG ini akan melakukan kerjasama untuk menggelapkan pajaknya, sehingga konsultan pajak tersebut sudah dapat dipastikan tidak independen. Yang keempat, prinsip perilaku atau tanggung jawab profesional. Setiap praktisi pajak harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan citra profesi. Dari sisi tanggung jawab profesional, sudah jelas konsultan pajak tersebut melanggar hukum yang tidak ditetapkan, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh konsultan pajak tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.